Sekarang kita akan melakukan import data. Import data bisa dilakukan dari akses, dari web, dari teks, atau dari sumber yang lain. Nah, kita pilih from text. Kemudian kita cari lokasi di mana datanya berada. Kita pilih latihan jurnal 2. Lalu klik import. Kemudian ada dua pilihan, yaitu fixed width dan delimited. Jika kita pilih fixed width, jika data yang di sini sudah sesuai dengan keinginan kita. Lalu jika belum sesuai, kita pilih delimited. Ini dipilih jika data yang di sini belum sesuai dengan keinginan kita. Lalu kita pilih semikolon supaya terlihat datanya lebih rapi. Diklik, kemudian next, finish. Oke. Di sini kita akan menguji diskon yang ada pada buku penjualan, apakah sudah sama dengan diskon yang ada pada buku pelanggan. Nah, lalu kita buka sheet buku penjualan untuk mencari diskon yang sebenarnya. Kita ketikkan dengan rumus VLOOKUP. Kita klik lookup value-nya PT Abadi Sentosa, table array kita blok dari CV Mawar Melati sampai dengan diskon sampai ke bawah. Kemudian kita kunci tabel tersebut dengan menekan tombol F4, 5 itu adalah kolom diskon di mana data yang akan kita ambil, false. Lalu kita klik 2 kali dan kita sudah menemukan data diskon yang sebenarnya. Kemudian kita cek validasinya apakah diskon yang di sini sama dengan diskon sebenarnya. Kita menggunakan fungsi if. Kita ketikkan if K2 sama dengan L2, petik strip jika tidak ada kesalahan, petik salah seharusnya, petik dan L2 dan petik, tutup kurung, enter. Lalu kita klik 2 kali dan kita sudah menemukan validasi datanya. Di uji PPN ini kita akan mengecek apakah kolom PPN ini sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu 10%. Kita buat kolomnya cek PPN dengan menggunakan fungsi if. Logical testnya kita buat jumlah penjualannya dikali dengan 10%, sama dengan di kolom I2 ini. Jika benar maka tuliskan strip, jika salah maka kita tuliskan salah. Tutup kurung kemudian enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Saat ini kita akan menguji bonus yang telah ditetapkan perusahaan dan juga bonus dan juga PPh yang telah ditetapkan perusahaan apakah sudah benar sesuai dengan kriteria. Kita mencari bonus dan PPh yang sebenarnya, lalu kita menguji bonus dan PPh tersebut. Bonus yang sebenarnya dapat dicari dengan rumus VLOOKUP. Kita masukkan D6 itu jabatan. Untuk lookup value-nya, table array-nya dimulai jabatan
sampai bonus. Kita kunci, lalu kita ambil kolom kedua. Dan jika salah, kita tulis false. Kita tarik ke bawah dan kita cari PPh yang sebenarnya seharusnya dicatat oleh perusahaan dengan fungsi if. Jika gaji per bulan lebih dari 20 juta, maka gaji bersih dikali 20%. Lalu jika gaji per bulan lebih besar dari 10 juta, maka gaji bersih kali 15%. Jika gaji per bulan lebih besar dari 5 juta, maka gaji bersih dikali 10%. Dan jika gaji per bulan lebih besar dari 0, maka untuk mencari PPh-nya, gaji bersih dikalikan dengan 5%. Jika salah, kita masukkan 0. Kita tarik ke bawah. Untuk uji bonus, kita menggunakan fungsi if juga. Jika bonus yang telah ditetapkan perusahaan itu sama dengan bonus yang sebenarnya kita hitung, maka akan muncul tanda strip. Dan jika salah, akan muncul kata bonus salah. Dan untuk uji PPh, kita menggunakan fungsi if lagi. Jika gaji per bulan lebih besar dari 20 juta, maka kita pakai jika lagi. Jika PPh yang dihitung perusahaan sama dengan gaji bersih dikali 20% atau PPh yang kita cari, maka akan muncul tanda strip. Dan jika tidak, maka pajak salah, karena PPh perhitungan perusahaan itu salah. Jika gaji per bulan lebih besar dari 10 juta, dan jika PPh yang dihitung perusahaan sama dengan gaji bersih kali 15% atau pajak atau PPh yang sudah kita hitung sebenarnya, maka tanda strip. Dan kalau salah, pajak salah. Jika gaji per bulan lebih besar dari 5 juta, dan jika H6 atau PPh yang dihitung perusahaan sama dengan gaji bersih kali PPh kali 10% atau PPh yang telah kita hitung dengan benar, maka strip akan muncul. Dan jika salah, pajak salah. Dan jika yang terakhir gaji per bulan lebih dari 0, dan jika PPh yang dihitung perusahaan sama dengan PPh yang sebenarnya, maka akan muncul tanda strip. Dan jika salah, akan muncul kata pajak salah. Dan jika tidak, angkanya kurang dari 0 atau tidak ada di kriteria, maka akan muncul kata tidak valid. Di uji tanggal ini kita akan mengecek apakah tanggal yang ada di penjualan ini sudah masuk akal dengan tanggal yang ada di delivery order atau tanggal kirimnya. Karena di sheet ini kita belum mengetahui berapa tanggal kirimnya, maka kita
cari dari nomor delivery order dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Kita masukkan lookup value-nya yaitu nomor delivery order, kemudian table array-nya kita blok semuanya, kemudian kita kunci dengan menekan tombol F4, kemudian kita pilih kolom 2 yaitu kolom tanggal kirimnya, kemudian false, dan kita sudah menemukan berapa tanggal kirimnya. Kemudian kita rubah formatnya menjadi tanggal, kemudian kita melakukan uji tanggalnya dengan menggunakan rumus if. Dengan logika value-nya, jika tanggal kirimnya lebih besar dari tanggal penjualannya, maka kita tuliskan strip. Kemudian jika salah, kita tuliskan salah. Dapat hasilnya, yang pertama itu salah karena tanggal kirimnya ini lebih lama daripada tanggal penjualannya. Kita blok dan kita dapat hasilnya semuanya. Sekarang kita akan melakukan uji terhadap nomor invoice yang bolong. Nah, pertama-tama kita cari dahulu urutan invoice yang benar dengan menulis kembali urutan invoice dari 1 sampai ke bawah. Kemudian kita buat kolom cek nomor invoice yang bolong. Kita menggunakan rumus if dan COUNTIF. COUNTIF ini berfungsi untuk menghitung suatu range dengan kriteria tertentu. Nah, kita masukkan range-nya yaitu di kolom C, kita blok ke bawah, kemudian kita masukkan kriterianya yaitu K2. Jika hasilnya sama dengan 0, maka hasil yang akan kita mau adalah bolong. Nah, jika salah maka kita strip saja, enter, kemudian kita klik 2 kali. Nah, kita dapat hasil bolong karena invoice ini tidak ada di urutan yang benar. Sekarang kita melakukan uji duplikat data untuk mengecek apakah nomor invoice yang ada di kolom C ada data yang double. Di sini kita menggunakan fungsi if COUNTIF. COUNTIF ini fungsinya untuk menghitung suatu range dengan kriteria tertentu. Kemudian kita masukkan range-nya yaitu di kolom C. Kita masukkan kriterianya C2. Kita tutup kurung. Masih dari bagian logical test. Jika hasil dari COUNTIF-nya ini lebih dari 1, yang artinya double, maka kita masukkan value if true-nya. Double. Kemudian jika value if false-nya, kita tuliskan strip. Kita tutup kurung, kemudian enter. Kemudian kita klik 2 kali. Nah, di sini hasilnya invoice nomor 4 terdapat double. Sekarang kita akan melakukan uji rekonsiliasi. Uji rekonsiliasi ini fungsinya untuk mencari apakah nomor cek yang tercatat di buku bank sudah tercatat di rekening koran, dan juga sebaliknya apakah nomor cek yang ada di rekening koran sudah tercatat di buku bank. Kita menggunakan fungsi if isna VLOOKUP. Kita masukkan lookup value-nya yaitu nomor cek C4, kemudian table array-nya dari rekening koran kita blok dari B4 sampai dengan B18, kemudian kita kunci dengan menekan tombol F4, dan kita pilih kolom 1, kemudian false. Nah, VLOOKUP ini menghasilkan
data nomor cek. Jika ternyata tidak ada, maka isnanya akan menghasilkan true. Nah, kita bisa ganti true ini dengan fungsi if. Nah, di sini kita tuliskan value if true-nya tidak ada di rekening koran. Kemudian value if false-nya strip. Kemudian kita tutup kurung dan enter. Kemudian kita blok ke bawah. Nah, sudah ada hasilnya. Untuk mencari di rekening korannya, kita menggunakan rumus yang sama dengan yang tadi. Tapi table array-nya kita cari dari buku banknya. Jika dalam suatu buku penjualan kita terdapat banyak sekali data, banyak sekali nama customer, dan kita cuma pengen tahu satu customer itu berapa jumlahnya, kita bisa menggunakan salah satu tab yang ada di Microsoft Excel, yaitu sort and filter. Caranya yaitu kita blok seluruh datanya, kemudian kita klik sort and filter, kemudian akan keluar panah-panah di kolom yang paling atas ini. Nah, tanda panah ini kita bisa pilih data mana yang ingin kita cari, misalkan CV Mawar. Nah, di sini langsung terlihat berapa jumlah penjualan yang dilakukan oleh CV Mawar, PPN-nya berapa, kemudian totalnya. Kita bisa ganti juga customer yang lain, misalkan PT Abadi, dan langsung ketahuan berapa jumlah dan PPN. Jika tadi kita sudah mencari berapa nomor invoice yang double dengan menggunakan rumus, sekarang kita menggunakan berapa nomor invoice yang double menggunakan conditional formatting. Conditional formatting itu untuk memformat suatu sel dengan kondisi tertentu. Di sini kita akan memilih kondisi dengan duplicate value. Nah, kita klik, kemudian kita pilih duplicate dan kita format sesuai dengan keinginan kita. Di sini kita pilih warna merah untuk menandai nomor berapa invoice yang terdapat duplicate. Kemudian kita OK dan muncul warna merah yang berarti ada duplicate nilainya. Sekarang kita akan menjumlahkan total penjualan perusahaan kepada konsumen dengan rumus sum ifs. Pertama kita blok dulu kode customer, terus kita pilih advance dan copy to another location. Ini bertujuan untuk memfilter kode customer yang unik, karena kita contoh yang unik tadi. Jadi hanya satu kode customer, lalu kita sort supaya berurutan. Lalu kriteria selanjutnya selain kode customer, kita menetapkan kriteria bulan. Jadi kita bisa menjumlah penjualan kita per bulan. Jadi ada 2 kriteria sampai 12 bulan penjualan setahun. Lalu kita tulis rumusnya, yaitu sum ifs, lalu jumlah total yang ingin kita jumlahkan kita kunci, lalu kriteria range yang pertama itu kode customer kita kunci juga, lalu kriteria satunya customer yang paling atas, kode customer yang paling atas kita kunci kolom, lalu kriteria kedua yaitu bulan, karena kita mencari jumlah penjualan per bulan, kita kunci. Lalu bulan pertamanya itu kita kunci garis, dan kita dapatkan hasilnya, tinggal kita tarik.
untuk penjualan setiap customer dan setiap bulan. Nah, untuk mengecek apakah jumlah tersebut telah benar, kita bisa menggunakan pivot table. Insert pivot table, kita blok dulu semua kolom dalam buku penjualan, lalu kita taruh di bawahnya. Nah, kita masukkan untuk supaya formatnya sama, kita masukkan customer, ke row, dia ada di kolom M, kita masukkan bulan di kolom, lalu kita masukkan jumlahnya di values totalnya. Kita bisa lihat total penjualan selama 1 tahun pada setiap konsumen dan setiap bulan sama. Sekarang kita akan melakukan penjumlahan dari setiap nama pelanggan. Nah, di sini sudah kita tuliskan nama pelanggannya, CV Mawar, CV Semua Bahagia, dan seterusnya. Kemudian kita ingin mencari berapa total penjualan dari masing-masing pelanggan ini menggunakan rumus DSUM. Kita tuliskan total, kemudian kita tulis rumusnya DSUM. DSUM ini merupakan database sum. Nah, dari semua ini adalah database-nya. Kita blok, kemudian kita pilih field, fieldnya itu adalah total di J1, kemudian kita pilih kriterianya itu nama pelanggan dan CV Mawar Melati di L3 dan L4, kemudian tutup kurung. Nah, kita tidak bisa mendrag hasilnya ke bawah ini. Nah, kita menggunakan what if analysis. Kita blok dulu, kita klik what if analysis, data tabel, kita masukkan kolom inputnya CV Mawar Melati. Oke, kemudian hasilnya sudah keluar. Ya, kali ini kita akan membahas rumus-rumus depresiasi. Yang pertama ada straight line method. Rumusnya adalah SLN. Pertama, nilainya adalah cost, lalu nilai residu atau nilai sisanya, dan yang terakhir umur. Kita kunci semua. Didapatkan nilai yang sama untuk setiap tahun. Nah, yang kedua kita akan menghitung sum of the years digit. Rumusnya adalah SYD. Pertamanya kita masukkan cost, kita kunci, lalu kedua nilai sisa, lalu life, estimated life, dan yang terakhir adalah periode, dan kita kunci kolom. Kita tarik ke bawah. Yang ketiga ada double declining balance. Rumusnya itu pertama kita masukkan cost, lalu nilai sisanya, lalu umur manfaatnya, lalu periode keberapa kita menyusutkan, kita kunci kolom, dan terakhir faktornya 2 karena dia double declining. Kita tarik ke bawah. Dan yang terakhir adalah double declining balance. Tidak pakai double, jadi kita menghitung cost, nilai sisa, umur 5 tahun, dan juga periode keberapa. Kita kunci kolom dan masukkan faktornya itu 12 bulan karena kita menghitung dari awal bulan, pembeliannya di Januari.